Ya, melanjutkan yang tadi, Mas Tauhid Ahmad juga Mas Yustinus Prastowo ini, Mas Tauhid deh. Ini kan kita tahu ya kemarin ada pengadaan ya bulan-bulan apa Fit? Bulan-bulan Maret ya. Maret gitu kan didatangkan dengan kita mengeluarkan anggaran negara untuk menghadirkan itu. Pertanyaan oleh publik, Mas Tauhid, ini jadinya apa kan gitu kan? Kok ternyata masih sampai dengan bulan ini, bulan Juni ini ternyata juga masih oke lah, kita katakan masih ada masalah lah di rapid test lah, di PCR gitu. Apa nih skala prioritasnya, arahnya yang kurang teliti atau apa? Ya, saya kira betul. Jadi pada saat itu kelihatannya pemerintah mempercepat proses bantuan sosial. Kalau kita lihat realisasi itu hampir 28%. Nah, padahal pada saat itu publik lebih membutuhkan testing ataupun aksi yang lebih untuk kesehatan. Menurut saya ini memang yang seharusnya dua hal ini harus tidak bisa dikatakanlah ada prioritas kesehatan menurut saya paling pertama. Nah, karena sudah relatif sekarang kasusnya masih tinggi, saya kira gerakan yang harus lebih cepat adalah untuk kesehatan ketimbang tadi ya ekonomi. Saya kira tahap berikutnya, karena kalau ini tidak dilakukan lebih dulu, maka tentu saja implikasinya banyak sekali kasus ini sulit untuk diturunkan, terutama bagi daerah-daerah yang dalam status masih warna merah atau gelap. Nah, saya kira pemerintah memang harus fokus pada daerah tertentu yang anggarannya harus lebih besar, tidak bisa semua sama, ataupun pada daerah-daerah yang tanda kutip relatif hijau itu diberikan anggaran yang sama. Jadi ada prioritas lokasi daerah dan ada prioritas sektor, itu yang menurut saya penting. Yang kedua tentu saja menarik kalau misalnya tadi mengenai proses pengadaan barang dan jasa, memang tampaknya kita punya problem mekanisme tercepat apa yang dilakukan ketika katakanlah situasi krisis, situasi membutuhkan katakanlah penanganan yang lebih cepat. Nah, ini apakah memang ada kekosongan hukum dalam situasi tersebut? Apakah Perpres tadi, Perpres 1/2020 dianggap cukup atau memang tidak? Nah, ini yang saya kira terjemahan dari Perpres itu untuk yang sifatnya penanganan cepat ini yang saya kira menjadi problem pada tingkat di lapangan, dan ini sulit untuk diterjemahkan. Tadi betul yang disampaikan Mas Yustinus bahwa tidak mudah untuk diimplementasikan pada level praktek di lapangan. Tapi saya kira dalam situasi ini perlu ada mekanisme lain yang bisa dipahami, dan perlu ada kesepakatan dari pemerintah bagaimana agar upaya-upaya kesehatan ini jauh lebih cepat. Nah, itu dia. Kalau tadi kan Mas Yunus kan salah satu alasannya adalah penyerapannya yang kurang maksimal. Tapi ternyata di sisi lain kan seperti kayak latihan kerja lah dan dana sosial, termasuk juga pengadaan alat kesehatan dan lain sebagainya yang kita rasakan. Oke, sebagian masyarakat mengatakan belum optimal, mereka masih harus mengeluarkan kocek. Jadi gimana dong nih? Yang salahnya di mana nih? Penyerapannya kah? Skala prioritasnya kah? Gitu. Ya, kalau saya lihat memang kalau kita lihat struktur ya, ada problem juga di katakanlah di anggaran kita pada saat pencetusan ini kan keputusan untuk penanganan kesehatan ini kan pada saat bulan April begitu ya, dan otomatis butuh waktu katakanlah di Mei Juni ini bisa menjadi satu juklak yang lebih bagus begitu. Nah, saya melihat memang sebelumnya masih menggunakan rutin, nah sekarang baru menggunakan dasar Perpres 54/2020. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya lihat ada problem memang tanda kutip ya, apakah memang problem cash management pada saat ketika saat katakanlah awal pandemi ini begitu. Karena kalau kita lihat sampai kemarin Mei kita sudah defisit 179 triliun rupiah. Ini jauh lebih besar daripada 2019 125. Jadi ada problem pada saat itu memang saya melihatnya ada problem di pendapatan negara kita yang turun, dan sementara belanja sudah termasuk besar. Mas Tauhid, poin yang menarik tadi yang Anda katakan bahwa anggaran kesehatan dan juga untuk anggaran ekonomi ini tidak seimbang. Saya akan tanyakan kepada Mas Yustinus. Mas Yustinus, tanggapannya seperti apa? Ya, baik. Saya berterima kasih untuk
kritik dari Mas Tauhid, sahabat saya. Kalau tidak dikritik, pemerintah mungkin juga tidak akan secepat ini menangani. Termasuk TV One ini konsisten memberikan ruang untuk masukan-masukan begini. Kami berterima kasih. Ini harus terus dilakukan. Ya. Tanpa kritik, tanpa masukan publik, saya juga khawatir pemerintah tidak terlalu cepat ya. Meskipun Pak Presiden sudah terus-menerus dan Bu Menteri Keuangan berinisiatif membentuk tim monitoring evaluasi bagaimana pelaksanaan program-program di lapangan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang terus kita lakukan, mendorong seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah cepat. Karena paradigma ini juga tidak mudah. Tadi betul Mas Tauhid, pandemi ini di tengah jalan, anggaran sudah tersusun. Tengah jalan, bulan Maret kita mengubah, April baru terbit Perpres. Kita semua harus belajar menyesuaikan diri, apalagi banyak ASN itu kan melakukan work from home. Jadi juga ada kendala. Tetapi sekarang dengan banyak masukan masyarakat, dengan tekad birokrasi pemerintah untuk berubah, melayani juga sudah cukup banyak perubahan. Makanya alokasi anggaran pun juga ditambah. Nah, tadi saya terima kasih untuk masukannya. Saya akan jawab sedikit. Untuk kesehatan, problemnya bukan pada alokasi. Kalau sekarang sudah tersedia, tetapi di penyerapan yang memang agak lambat. Nah, ini yang sekarang coba didorong kecepatan, insentif tenaga kesehatan, lalu reimbursement ke rumah sakit, supaya rumah sakit juga bisa terus survive. Pengadaan alat pelindung diri, alkes, obat-obatan, dipermudah sejak Peraturan Menteri Keuangan nomor 34. Jadi impor-impor itu dibebaskan pajak-pajaknya supaya murah. Dan kita bisa melihat dalam negeri kebutuhan sudah tercukupi. Lalu kita sudah bahkan bisa ekspor untuk APD-APD yang memang kelebihan suplai di dalam negeri. Lalu yang kedua, terkait dengan pengawasan. Saya sepakat, ini harus diawasi oleh semua pihak. Tapi juga jangan terlalu takut kalau tidak ada isu moral hazard tadi. Harus tepat. Maka harus dipastikan. Nah, sekarang BPKP membantu pemerintah sampai ke level daerah itu melakukan pengawasan. Bagaimana bisa segera diatasi problem kecepatan pelayanan di lapangan. Nah, kalau soal kesehatan tadi dengan anggaran lain, kesehatan itu awalnya Kemenkes saja, itu anggarannya hanya sekitar 57 triliun. Lalu melalui Perpres ditambah menjadi 76 triliun. Itu anggaran Kemenkes ditambah. Ditambah lagi dengan anggaran dari bendahara umum negara yang dipakai untuk stimulus ini 87 triliun, sebelumnya 75 triliun. Sebenarnya sudah ada 160-an triliun yang tersedia. Tapi lagi-lagi problemnya di kecepatan penyerapan. Tapi untuk ekonominya ini 589 triliun, Mas Justinus. Ini artinya ada perbedaan yang tadi dikatakan Mas Tauhid ini cukup jauh. Betul, tetapi rincian penggunaan dan timeline penggunaan juga berbeda. Anggaran untuk pemulihan ekonomi yang besar itu kan yang paling gede untuk bansos. Kita harus jagain para pelaku UKM, warga negara yang tidak mampu, yang menjadi korban PHK harus mendapatkan bansos. Nah, ini juga menarik. Ini kali pertama dalam sejarah Republik Indonesia kita bisa mengalokasikan bansos itu mencapai 50% dari penduduk. Jadi menyasar 50% penduduk. Ini terbesar pertama kali karena COVID. Alokasinya kan 203 triliun, baik pusat, daerah, dana desa dan semuanya dialokasikan ke sana. Bahkan prakerja yang tadinya desainnya itu untuk betul-betul prakerja, ini sekarang juga diarahkan untuk kepentingan bansos. Jadi rasanya tidak perlu dipertentangkan antara ekonomi dan kesehatan. Sekarang ini effort ekonomi semua diarahkan untuk mengatasi pandemi, baik kesehatan, perlindungan sosial, maupun stimulus ekonomi untuk para pelaku UKM. Iya. Mas Justinus, tapi begini Mas, yang menjadi pertanyaan publik ya, ini kan, koreksi saya jika saya salah Mas, untuk misalnya anggaran prakerja ya, kartu prakerja itu kan sekitar 20 triliun rupiah. Yang menjadi pertanyaan, mungkin nggak sih Mas, kalau misalnya anggaran senilai 20 triliun rupiah itu kemudian dianggarkan untuk kesehatan, untuk misalnya penyebaran pemeriksaan massalnya dan lain-lain. Mungkinkah itu terjadi Mas Justinus? Sebenarnya kalau Mas Tauhid juga sangat paham, penganggaran kita ini kan sudah diatur dalam nomenklatur belanja, dalam DIPA yang tidak dengan mudah bisa di-switch secara
sepihak atau secara spontan, tapi harus melalui proses. Tetapi dengan alokasi belanja stimulus sebesar 695 triliun, rasanya itu cukup seharusnya. Termasuk untuk kesehatan, tidak perlu ngambil dari pos lain, itu sudah cukup. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendorong Kementerian Teknis, Kementerian Kesehatan, lalu BNPB dan lain-lain, termasuk Pemda, itu punya kecepatan. Ini yang sekarang sedang didorong. Nah untuk prakerja, sebenarnya kan 10T dari 20T itu adalah bansos. Itu yang sebenarnya dialokasikan. Tetapi sekarang sedang di moratorium, kita tahu supaya lebih kredibel, apakah nanti akan seluruhnya untuk bansos saja, atau kalaupun ada prakerja, betul-betul diarahkan yang dibutuhkan saat ini oleh para pencari kerja. Itu rasanya. Oke, artinya kan begini Mas, bukannya ini sebagai bentuk konsistensi masa dulu lah, janji-janji kan gitu ibaratnya. Artinya tidak ada pemaksaan seperti itu ya. Kalau memang harus dana sosial dulu ya, prakerja ya bisa ditunda dulu kan begitu ya Mas ya. Ya, jadi kami lihat di sini pemerintah mencoba responsif pada kebutuhan masyarakat, juga mendengarkan kritik, masukan, aspirasi publik, maka APBN dirancang sangat dinamis. Bahkan ini baru pertama kali Mas dilakukan Perpu yang sekarang sudah undang-undang itu desainnya adalah semua melalui belanja negara pengeluaran, tidak boleh melalui off budget. Supaya apa? Supaya bisa diawasi oleh BPK, supaya bisa dipertanggungjawabkan ke DPR, dan supaya bisa dimonitor aparat penegak hukum. Itu penting. Nah semuanya seperti itu skemanya, maka seluruh perencanaan anggaran termasuk Perpres revisi ini selalu melibatkan Banggar DPR dan Komisi 11 DPR supaya betul-betul mencerminkan representasi rakyat. Ya, check and balances gitu ya ibaratnya ya Mas ya. Oke, betul. Saya ke Mas Tauhid terakhir, mungkin Mas Tauhid, perlu nggak sih Mas melihat angka yang besar seperti ini, perlu juga diawasi tata kelolanya. Saya sedikit nih, ceritanya sih panjang ya, tapi kalau misalnya saya mungkin bisa merangkumnya itu kurang lebih begini, kayak misalnya penanganan jenazah gitu di rumah sakit, ada indikasi ya, entah itu oknum atau apa begitu ya, yang memanfaatkan label meninggal dunia karena COVID agar ada kucuran dana gitu loh ibaratnya dari pemerintah. Nah ini kan perlu ada tata kelola yang dan pengawasan yang cukup detail dan ini ya ketat begitu loh Mas. Ya, yang pertama tentu saja kalau saya lihat kalau saya cara berpikirnya pertama pada level tata aturan atau birokrasi yang ada institusi-institusi yang memang harusnya berperan. Ini yang katakanlah kepolisian, kejaksaan, institusi pemeriksa baik BPKP, BPK dan sebagainya termasuk KPK. Saya kira memang perlu ada sebatas tim khusus yang memang mengawal program PEN ini. Jadi tidak didasarkan atas katakanlah bisnis as usual, karena ini programnya sangat besar sekali. Karena kalau tanpa ada penugasan khusus, ini akan berbeda. Itu yang satu adalah beban anggarannya besar, kedua dampaknya besar, dan ketiga adalah urgensinya pada situasi saat ini besar sekali bagi kepentingan bangsa. Yang kedua tentu saja pada level pengawasan, pada level masyarakat. Saya kira memang kalau misalnya pusat-pusat pengaduan yang diberikan melalui website ataupun pada fasilitas yang ada di level masyarakat, itu harus dimanfaatkan. Tentu saja harus dibuka ruang agar kelompok-kelompok masyarakat bisa menyampaikan keluhan, bisa menyampaikan pengaduan, dan diikuti perkembangannya apakah pengaduan yang diberikan oleh masyarakat sudah ditindaklanjuti atau belum. Karena ini penting, jangan sampai sudah banyak pengaduan, tidak ada yang merespon. Jadinya ada kecurigaan, ada indikasi dan sebagainya. Ini yang saya kira putusnya di situ gitu. Nah ini yang menurut saya cepat, karena semua pengaduan itu harusnya bisa direspon, mana yang sudah, mana yang belum, atau memang sekedar penjelasan. Termasuk tadi adanya indikasi moral hazard dan sebagainya. Apalagi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sifatnya cepat, jangan sampai memang ada muncul keraguan masyarakat bahwa itu dilakukan secara akuntabel. Dan yang ketiga tentu saja bagaimana mekanisme akuntabilitas ini dibangun dalam situasi pandemi. Nah ini yang menurut saya memang tidak bisa seluruh masyarakat masuk, tetapi perlu ada keterlibatan banyak pihak, terutama kalangan profesional yang melihat
apakah proses yang dilakukan ini akuntabel atau tidak begitu. Karena ini penting untuk menjaga opini publik bahwa memang apa yang dilakukan oleh pemerintah beserta institusi yang ada di dalamnya untuk pelaksanaan COVID benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah, satu lagi catatan saya soal mekanisme ini tentu saja ini akan jalan kalau misalnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah itu lebih luas, lebih detail begitu. Karena kalau tak ada informasi bagaimana proses katakanlah pelaksanaan pada masing-masing program, pada masing-masing institusi akan sangat sulit sekali. Kalau kita hanya mengandalkan COVID-19 or ID itu sangat terbatas sekali. Saya kira harus lebih khusus pada level yang lebih teknis agar memang masyarakat tahu apakah memang katakanlah satu rumah sakit apakah mereka dilindungi nggak oleh program pemerintah dalam COVID-19 atau tidak. Saya kira sesederhana itu. Baik. Terima kasih. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, terima kasih atas waktunya dan paparannya, termasuk juga Mas Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk Anda berdua. Selamat pagi. Terima kasih. Tolong terus diawasi, dikritik, Mas. Amin. Terima kasih. Semoga diskusi kita pagi hari ini bisa menjawab keresahan dan juga tanda tanya dari masyarakat masih banyak sih yang tanda tanya-tanya di kepala masyarakat. Tapi ya kalau misalnya mau kita jabarkan ini juga durasi kita nggak akan cukup juga.